memuliakan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Menolong hamba-Mu, menolong semua kami. Supaya kami boleh memahami firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami. Dan diberi anugerah kuasa untuk melakukannya. Kami puji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Secara khusus saya juga mau menyambut ya, selamat datang keluarga besar dari keluarga Pak Nando, Pak Pastor Ibu, juga Ibu Juju dari keluarga besar Siahan, juga dari keluarga besar Tapu Bolon dan Pak Tiang, Pak Christian, juga keluarga besar Pak Roy, keluarga besar Siregar, juga dari keluarga besar Sembiring. Selamat datang. Kita beribadah bersama-sama dan nanti kita bersyukur setelah ibadah ketiga keluarga besar ini, khususnya ketiga orang tua akan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan. Sebelumnya mari kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari silakan ditampilkan slide-nya. Tema yang luar biasa, mengandalkan kekuatan Tuhan. Boleh langsung coba kita lihat. Mari kita baca Bapak Ibu dari Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Suatu kebenaran firman Tuhan yang kalau kita membacanya saja kita ditolong untuk memahami bagaimana kita bisa mengidentifikasi, bagaimana kita bisa mengenali apakah kita sedang mengandalkan Tuhan atau tidak. Kali-kali saya akan boleh menyampaikan dalam bahasa Inggris karena ada beberapa yang pahamnya bahasa Inggris seperti Bang Rocky di depan ini ya, hanya paham dalam bahasa Batak. Ya. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita menyadari kita itu sedang mengandalkan Tuhan atau tidak? How do we know, how do we identify ourselves? Do we rely on God or rely on ourselves? Gimana caranya? Karena firman Tuhan ini mengatakan malah begitu intens, firman Tuhan ini mengatakan begitu tajam, perbedaan orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak. Ketika seseorang mengandalkan Tuhan dikatakan diberkatilah dia. Tetapi ketika dia tidak mengandalkan Tuhan, Alkitab katakan terkutuklah dia. Suatu perbandingan yang begitu kontras. Kita akan mengalami berkat Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kita juga terkutuk. Apa enggak ada kata yang lebih halus ya? Kenapa begitu tajam Alkitab menyampaikan terkutuk kamu kalau kamu mengandalkan kekuatanmu. Sehingga kita perlu tahu kita itu sedang mengandalkan Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita ngaku-ngaku mengandalkan Tuhan padahal sedang mengandalkan kekuatan kita. Sedang mengandalkan diri kita. Sedang mengandalkan jabatan kita, harta kita. Alkitab katakan terkutuk. Pak Pendeta, saya mudah membedakannya. Gimana? Ya cukup saya katakan saja, Tuhan aku mengandalkanmu loh. Cukup.
Apakah itu cukup dikatakan bahwa hidup kita sedang mengandalkan Tuhan? Oh, kamu sih jarang mengucapkan kata-kata mengandalkan Tuhan, sehingga kamu kayaknya tidak mengandalkan Tuhan. Apakah begitu? Saya ingat kisah Tuhan Yesus ketika dicobai oleh setan. Apa kata setan? Bahkan ketika Tuhan Yesus, ya, pencobaan-pencobaan itu sebenarnya pencobaan yang menantang Tuhan, dia mau mengandalkan Tuhan atau tidak. Dan ini tipis ya, contoh misalnya, Tuhan Yesus, Yesus kata setan apa? Lompat aja kamu, lompat. Kamu kan tahu, kamu tuh anak yang dikasihi oleh Bapa. Nanti Bapa akan suruh malaikat loh, natang kamu, nangkap, pegang tangan kamu supaya kamu gak kena batu, ya, kena kejatuh. Benar ya? Tuhan akan membiarkan kita tergeletak enggak? Enggak kan? Tuhan membiarkan kita kena bahaya enggak? Enggak kan? Harusnya lompat aja kan? Benar ya? Bayangkan tuh, apa kata setan? Lompat aja. Bapamu akan tolong kamu. Allah yang gagah perkasa itu akan menolong kamu dengan bantuan malaikatnya. Lompat aja. Andalkan kekuatan Tuhanmu. Andalkan percaya enggak kau sama Tuhan. Lompat aja. Apa yang harus lakukan? Dia lompat? Dia enggak lompat. Kita akan belajar bagaimana membedakan kita sedang mengandalkan Tuhan atau sedang mencobai Tuhan. Ada di sini yang enggak mau belajar, yakin ditolong Tuhan? Ada? Saya ingat waktu saya mahasiswa, ada seorang pendeta khotbah. Dia bilang begini, dia sedang dalam perjalanan pelayanan, lalu di daerah Subang, ya, Subang Jawa Barat itu ada beberapa tikungan tajam, dan dia sudah buru-buru, dan dia melihat banyak sekali truk di depan. Kalau dia ngikutin antri, mungkin terlambat. Lalu dia katakan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, kapan waktu terbaik saya potong ini gitu ya. Dan menurut ceritanya, kesaksian beliau ya saya hargai kesaksian hamba Tuhan ya. Tuhan bicara sama dia, jalan. Dan dia potong dan katanya memang lolos. Terus saya tanya anak saya si Kaleb pas nyetir, kalau kamu gimana Lep? Saya nggak akan lakukan itu Pak, saya juga nggak akan lakukan. Tapi kita hargailah di begitu ya. Tapi itu tipis saudaraku. Itu tipis antara mencobai Tuhan dan benar-benar engkau mengandalkan kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sama dengan orang yang kalau nggak mau belajar, berharap nilai baik, kerja nggak benar di kantor, berharap naik karir, hubungan dengan suami tidak diperbaiki, komunikasi tidak pernah dievaluasi, berharap rumah tangga semakin baik, itu namanya mimpi. Itu mencobai Tuhan itu saudara. Kita harus berubah. Mari kita lihat ayat demi ayat. Silakan klik. Kita lihat saudaraku, kenapa kita perlu mengandalkan Tuhan? Yesus mengatakan manusia itu punya keterbatasan. Ya, bagi manusia banyak tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Katakan amin. Bagi kita banyak yang tidak mungkin. Ketika kita suami istri pergi ke kantor, anak kita mungkin dia sama mbaknya. Banyak hal yang bisa terjadi, benar? Banyak hal yang bisa terjadi. Kita terbatas. Mau kita mempekerjakan berapa orang juga kita terbatas saudaraku. Tetapi bagi Allah tidak ada yang terbatas. Kadang orang banyak, ada beberapa bertanya, kenapa Pak Henry biarin anaknya sekolah jauh sampai ke luar negeri, nggak takut? Takut, aku takut, masa nggak takut? Saya takut. Anak perempuan keluarga, saya takut nggak punya keluarga saya. Kalau Bang Hendra kan punya keluarga di Jonggol, itu bukan luar negeri ya. Saya takut,
Tapi saya paham kebenaran ini, saya tidak terbatas. Saya terbatas, tapi Allahku tidak terbatas. Amin saudaraku. Kita belajar mempercayai Tuhan. Klik lagi. Nah ini kisah bagaimana orang-orang profesional, para murid yang hebat sebagai nelayan, kerjanya setiap hari rutinitasnya nangkap ikan. Suatu hari mereka gagal menangkap ikan. Benar? Ini menunjukkan manusia itu terbatas. Katakan kiri kanannya, kita itu terbatas loh. Ya, benar ya? Bahkan sampai Bapak Ibu, kita juga terbatas secara nafas. Benar ya? Nafas terbatas kan? Anak saya kaget pas di mobil, ada seorang yang dia kenal, tapi ya nggak kenal sih, hanya dia lihat TikTok saja. Paginya orang ini memposting sebuah TikToknya, siangnya subuhnya dia tabrakan meninggal. Manusia penuh dengan keterbatasan. Kita harus sadar ini, kita terbatas. Hanya Allah yang tidak terbatas. Next. Mari kita lihat. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita sedang tidak mengandalkan Tuhan? Kita baca dari ayat yang tadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ciri pertama orang yang mengandalkan kekuatannya, ciri pertama orang yang mengandalkan dirinya dengan segala yang dia miliki, hatinya jauh dari Tuhan. Katakan hati jauh dari Tuhan. Itu cirinya, gampang kan? Gimana lebih praktis supaya saya tahu hati saya ini lagi jauh atau lagi dekat sama Tuhan. Apakah engkau punya kerinduan membaca firman Tuhan? Apakah engkau setiap hari ada kerinduan, aku pingin dengar Tuhan bicara samaku lewat Alkitab yang kubaca. Atau nanti hari Minggu aja lah. Aku pingin datang berdoa, masuk ke kamarku seperti kata Yesus, aku tutup pintu kamarku supaya Allah di tempat yang tersembunyi melihat aku di tempat yang tersembunyi juga. Atau nanti aja lah nunggu komsel, nunggu persekutuan rame-rame. Padahal Yesus katakan loh, ada satu kebenaran yang Yesus sendiri katakan, masuklah ke kamarmu, kunci, tutup. Supaya Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat engkau di kamarmu sendiri dan engkau dapat reward. Dapat hadiah. Alkitabiah kita berdoa di mana saja boleh. Benar saudaraku ya, karena Allah ada di mana-mana. Kita bisa berdoa di mana saja. Tetapi ada satu kebenaran yang Yesus katakan, masuk ke kamarmu kunci, aku ingin berdua dengan engkau. Seberapa jauh kita merindukan ini. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Hatinya ingin selalu dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kalau mau memutuskan sesuatu langsung dalam hatinya. Apakah ini sesuai tidak dengan kehendak Tuhan ya? Yang mau aku putuskan ini berkenan tidak dengan Tuhan ya? Yang mau aku lakukan ini melanggar firman Tuhan atau tidak ya? Ini ciri untuk kita bisa tahu hati kita jauh atau tidak. Amin saudaraku. Kita perlu terus melihat, ngecek hati kita. Oh susah Pak Pendeta, gampang. Kita kenal kok hati kita. Ya, siapa yang gak kenal hatinya di sini? Walaupun katanya hati manusia licik, tapi kita kenal kok hati kita. Hati kita sedang jauh atau sedang dekat dengan Tuhan, kita tahu banget. Dan pastikan jangan pernah memutuskan apa-apa ketika engkau sadar hatimu lagi jauh dari Tuhan. Amin saudaraku. Berikutnya. Klik. Nah, dikatakan kembali orang yang mengandalkan kekuatan tadi, yang dikutuk tadi. Dia akan tinggal di tanah angus, belum, simpan dulu. Nah. Dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Orang yang mengandalkan kekuatannya,
Itu orang yang senang tinggal di padang gurun dan di padang yang tak berpenduduk. Ini maksudnya apa di dalam konteks kita sekarang ini? Senangnya itu di padang gurun. Senangnya di yang tak berpenduduk, tak ada orang. Kalau yang tadi beda, memang dia senang menyepi tapi berhubungan dengan Tuhan. Ini menyepi nggak mau, nggak butuh orang lain. Klik. Ciri pertama, ciri berikutnya orang yang mengandalkan kekuatannya adalah dia nggak suka punya komunitas rohani. Nggak suka dia. Nggak suka ketemu dengan orang-orang percaya, nggak suka dia. Munafik kalian katanya, pan dia yang munafik. Sok rohani kalian, pan dia yang sok rohani. Gak mau dia. Apalagi sejak zaman COVID. Sejak zaman COVID muncul banyak aliran. Muncul banyak keyakinan. Cukup ibadah lewat ucup. Lewat YouTube. Gak perlu lagi lah manusia ke gereja. Gak perlu lagi lah berkumpul sama saudara seiman. Cukup lagi kita lewat YouTube. Bagus-bagus kok pendetanya. Mau apa saudaraku? Mau aliran apa saudara? Memang ada di YouTube ya. Saya lihat malah kemarin ada di YouTube. Pendetanya kalau masuk ke mimbar, dia seperti Tuhan Yesus dibuat pakai apa? Tali turun ke bawah. Begitu. Terus pas doa berkat dinaikin lagi pendetanya ke atas gitu. Wah, ada sekarang saudara. Saudara mau butuh model kayak apa? Ada. Kita butuh orang lain. Ya. Masih ingat kodua saya berapa waktu lalu, penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School yang di Amerika. Kebutuhan terbesar manusia ditemukan apa saudaraku? Hubungan dengan orang lain. Manusia akan menderita kalau manusia tidak punya hubungan dengan orang lain. Jaga hubungan dengan suami, dengan istri terutama. Jangan pernah punya komunikasi yang intens, yang dalam, yang bukan dengan suamimu atau dengan istrimu. Oh, ada teman kantor saya, aku ingin mau jadi berkat dengan dia. Istri orang lain, dia suka curhat, menanyakan. Oh jangan saudaraku. Nenek bilang itu berbahaya. Bukan cuma yang berkeluarga ya, yang single-single juga, hati-hati. Oh kata Pastor Henry, pendeta kita harus berkomunitas. Saya bangun, enggak begitu. Kalau saudara mulai anti dengan persekutuan, maksudnya persekutuan berhubungan dengan saudara seiman, jangan-jangan saudara mulai kena virus mengandalkan kekuatan sendiri. Karena saudara, aku enggak butuh kau, aku bisa hidup tanpamu. Getar-getar gini, tanpamu. Ada yang bisa hidup tanpa orang lain saudaraku? Tetangga kita kata Alkitab, tetangga yang dekat itu lebih baik daripada saudara yang jauh. Misalnya, kalau ada maling di rumah saya teriak maling. Bukan saudara yang pertama nolong saya. Siapa saudara? Tetanggaku. Itu terjadi sama saya waktu tetangga saya kemalingan, dia teriak maling. Yang pertama keluar, saya. Kita butuh orang lain. Tapi coba kalau saya nggak butuh orang lain. Maling. Tenang ma, ada papa. Sedap. Suamimu bisa bereskan semuanya. Gede betul. Mundur juga ya. Amin saudaraku. Apalagi saudara kita butuh Tuhan. Tetapi saudaraku bagaimana mungkin engkau katakan kau butuh Tuhan yang tak kelihatan manusia yang kelihatan saja kau merasa nggak butuh. Gimana saudara? Ciri orang yang mulai mengandalkan kekuatannya, dia merasa nggak butuh orang lain. Nggak butuh keluarganya. Nggak butuh bersosial. Nggak butuh banyak saudaraku. Perhimpunan-perhimpunan yang lain saudaraku. Saya ikut acara-acara walaupun nggak bisa saya ikuti semua arisan keluarga ya. Kami orang Batak ini banyak kali arisannya. Dari keluarga bapak saya, keluarga mama saya, keluarga istri saya, keluarga mertua perempuan saya. Banyak saudaraku. Ya saya pilihlah yang paling dekat akhirnya ya. Terutama di STM, saudara jangan sampai kita ikut perhimpunan di STM saudara ya. Rukun, apa STM sih? Hah? Apa sih?
RT ya, tapi yang orang percaya itu bisa ada kumpulan orang percaya di RT, di RW buat ibadah di komplek. Nah, itu saudara harus ikut saudara ya. Jangan katakan aku tak butuh engkau. Sebagai anak-anak Tuhan, salah satu ciri mengandalkan Tuhan adalah kita hidup berkomunitas, hidup membutuhkan orang lain, membutuhkan gereja, membutuhkan pemimpin rohani, membutuhkan Pak Pendeta, membutuhkan Pak Majelis, membutuhkan saudara seiman, saudaraku. Aku nggak butuh dia, aku bisa lakukan sendiri. Saya bisa sendiri. Saya bisa sendiri. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Lanjutkan. Yang terakhir saudaraku, tentang orang yang mengandalkan. Nah, kalau sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengandalkan kekuatan Tuhan? Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ya, Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan, dia diberkati Tuhan dan ciri dia diberkati Tuhan. Alkitab katakan dia seperti pohon di tepi air. Saudara pernah lihat pohon yang di tepi air? Seperti apa pohon di saudaraku? Seger. Jadi ciri orang yang hidupnya diberkati Tuhan bukan lihat dari hartanya saudaraku. Lihat dari kesegaran jiwanya. Katakan amin. Coba klik. Saudara lebih suka punya, ya ini klise banget ya. Tapi kadang-kadang yang klise gini kita kejar-kejar. Lebih baik punya kesehatan atau punya mobil mewah? Pertanyaannya receh ya? Pertanyaannya receh ya? Lebih suka punya jiwa yang sukacita atau punya banyak harta? Banyak harta dan jiwa sukacita lah Pak. Contoh ya, anak saya bilang ada beberapa artis tapi di negara lain ya. Itu gampang bunuh diri. Karena dia merasa kalau pamornya sudah nggak bisa dia jaga tinggi, dia akan bunuh diri. Ya. Ada satu orang konglomerat hebat di bidang tekstil, lompat berapa tahun lalu dari Wisma di daerah Kuningan. Dia punya semuanya saudaraku. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam tepi air. Merambat air akar-akarnya ke tepi batang air. Tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa saudaraku? Jiwanya tidak kering. Ya, jiwanya enggak kering. Memang enggak ada manusia yang tidak punya masalah. Tetapi karena dia belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia itu ada sukacita. Jiwanya itu punya harapan, ada ketenangan karena Tuhan, ya. Bukan lagi ketenangan karena manusia. Ketenangan karena Tuhan, saudaraku. Jadi kalau kita lihat wajahnya murung, ya. Wajah mulai gak berminyak. Kalau saya gak berminyak karena kurang tidur ya. Mari kita katakan Tuhan, aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Punya ketangguhan yang emosi, orangnya bersemangat. Kenapa dia bersemangat saudaraku? Karena benar-benar percaya ada pertolongan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang akan menolong dia. Saya punya banyak kesaksian tentang hal ini saudaraku, tapi gak cukup waktu. Dan saya yakin sekali saudara juga punya banyak pengalaman rohani bersama Tuhan. Punya pengalaman-pengalaman keseharian bersama Tuhan. Di mana Tuhan menolong saudara. Amin. Ada di sini yang punya sesuatu yang rasanya kayaknya mustahil, tapi saudara masih maju. Amin saudaraku. Kenapa saudara masih maju? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Lanjutkan. Ini dia punya iman, punya pengharapan yang kuat untuk melihat perubahan karena kembali dia mengandalkan Tuhan. Lanjutkan. Teruskan ayatnya. Mari kita baca 1, 2, 3.
Ayo baca yang keras, 1, 2, 3, hati. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ciri orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin saudaraku ya. Bahkan ini, saya itu pernah dulu ditegur Tuhan tentang masalah komunikasi saja sama istri dan anak-anak. Saudara pernah enggak, ini memang HP ini bahaya kalau enggak dipakai dengan baik ya. Anak saudara ngomong, "Pak, tadi gini-gini loh aku di sekolah, Pak." Tapi saudara sambil ngetik nih. Ya, kenapa? Oh gitu. Terus saudara lirik seolah-olah perhatian. Oh gitu. Kenapa tadi Dek? Iya Pak gini-gini. Terus gimana menurut Papa? Apa tadi Dek? Karena pertanyaannya bagaimana menurut Papa, minta pandangan. Apa tadi Dek? Ya nggak dengar rupanya. Aduh maaf Dek ya. Ku dengar sih cuman lewat dia. Karena fokus dengan ketik. Begitu juga sama istri saya kan. Tidur nih, saya tidur sebelah saya istri saya. Pak, tadi gini-gini di kantor kan istri saya mau kerja. Saya juga lagi ngetik kan atau baca WA temen kan. Oh, oh gitu ya. Iya. Oh, oke. Gimana ya Pak? Bisa ceritain lagi enggak? Ceritain lagi. Begitu juga istri saya ke saya. Oh istri saya bukan HP, ngetik di laptop kerjaan kan. Ma aku mau ngomong nih. Iya Pak, ngomong ke dia duduk kan. Gimana Pak? Ya gini. Oh iya Pak, tak tok. Terus gimana Pak? Gimana Ma? Jawabannya nggak nyambung. Nggak nyambung. Kenapa saudaraku? Karena lagi ngerjain yang lain. Saudaraku ayat ini kayaknya pesannya hanya untuk pelayanan begitu ya. Hanya untuk kalau mau khotbah. Enggak. Kalau saudara sedang pulang ke rumah, ketika saudara berhadapan dengan anakmu lakukan seperti itu Tuhan. Dengar duduk dia ngomong. Apa nak? Oh. Kalau engkau di rumah istrimu ngomong dengar. Apa mah? Oh kau paham. Benar saudaraku? Juga kalau kita di kantor. Saya bukan memuji istri, yang harus dipuji istri ya. Aku kagum kali sama istriku ini dalam hal pekerjaan saudaraku. Belum pernah aku temui manusia kayak dia. Dalam hal bekerja. Karena memang cuma dia yang sering kulihat ya. Jadi gak usah cemburu yang lain ya. Saudara tahu waktu zaman COVID. Hanya ibu ini mungkin yang kerja tank jam 7 udah di meja. Dan selesai jam 5 saudara. Dengan pakaian rapi atas bawah. Kalau saya berkali-kali saya khotbah zaman COVID. Saya jas bawah saudara. Jas atas bawahnya celana tidur. Kan gak kelihatan kan? Hanya istri saya. Bahkan persis pernah di hari Kartini dia persis pakai baju ini saudaraku. Ini dia pakai. Hari Kartini di rumah dia di depan meja saya bilang lihat mamamu itu. Pakaian bawahnya juga bagus saya bilang. Siapa sih yang ngelihat dia? Emangnya zoomnya full. Kami tuh geleng-geleng kepala. Dan saudara pikir dia bisa saya ganggu antara jam 7 sampai jam 12. Saya colek pun dia bilang jangan nanti dulu. Tahan. Tunggu jam 12 baru. Nanti jam 1 juga. Selesai juga begitu saudaraku. Sampai sekarang. Dia melakukannya untuk Tuhan. Dan saudara saya mau tanya. Walaupun bosnya gak ngelihat. Tuhan Yesus kan ngelihat. Kira-kira akan diberikan reward gak karyawan-karyawan kayak gini sama Tuhan Yesus? Jawab saudara. Diberikan. Kalau ada anak Tuhan. Pas bosnya gak datang. Dia keluyuran kemana-mana. Pas bosnya datang dia pura ketik-ketik. Menurut saudara, kira-kira Tuhan Yesus kasih reward gak sama orang kayak gini? Oh itu ibu-ibu bilang, enggak lah gimana dikasih. Jadi kita berubah saudaraku ya. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Tadi malam saya dipuji-puji sama anak-anak saya. Dibilang gini, papa mama keren banget parentingnya. Keren banget parenting papa mama.
Senang saya kan? Salah satu yang saya katakan sama mereka, kalau saya di rumah, memang saya di rumah, kau ngomong kamu dengar, saya dengar kamu. Kalau saya bawa kau main, saya temenin kamu main. Saya fokus sama kamu main. Saya presence diri saya. Saya hadirkan diri saya di mana apa yang sedang saya lakukan. Amin saudaraku. Itu arti sederhana, praktis, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lanjutkan saudaraku. Terus ya, hati yang mengakui Tuhan dari proses awal, pertengahan sampai akhir, akui Tuhan dalam setiap proses hidup kita. Kalau engkau yang mahasiswa, engkau mulai belajar, Tuhan Yesus aku mau belajar. Tolong aku memahaminya. Lalu engkau belajar, jangan tidur, belajar. Ya, setelah engkau belajar, kau berdoa lagi, Tuhan terima kasih. Ada sih yang gak aku mengerti, tapi aku udah ngantuk, Tuhan aku tidur dulu ya. Besok lagi lah kita coba ya Tuhan. Tidur saudara, tidur. Besok coba lagi, berdoa. Terus kau ujian. Ujian kan, Tuhan tolong aku. Nilaimu bagus. Dan harus kau bilang, Tuhan terima kasih. Nilaiku bagus. Ketika nilaimu pun kurang bagus. Tuhan kurang bagus. Tolong aku ya Tuhan, lebih lagi belajar. Aku mau lebih lagi belajar. Itu saudara, semua prosesmu engkau akui akan keberadaan Tuhan. Amin. Kemarin hari Jumat malam kami tiba di Jakarta. Setelah saya nyetir 1000-an kilometer bawa mobil ya sama keluarga. Di komplek saya bilang kita harus memuji-muji Tuhan. Kami memuji-muji Tuhan. Terima kasih Yesusku. Puji Tuhan. Hanya mengatakan ucapan syukur. Karena Tuhan menyertai ribuan kilometer tadi di dalam perjalanan. Saudaraku. Karena bisa ban pecah. Benar, orang nyenggol, saya ngantuk, mau nabrak, ferry tenggelam, bisa banyak terjadi hal kan? Jangan cuman berdoa waktu mau pergi di dalam, tapi setelah selesai, saudara juga harus menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Menyatakan bahwa ini semua benar-benar terjadi karena Tuhan. Walaupun, ini dia kata-katanya, walaupun ada anak saya bilang, papa itu memang keren banget nyetir. Sekeren-kerennya saya nyetir, saya terbatas untuk menghalau mara bahaya dalam perjalanan. Benar saudara? Sekeren-kerennya istri saya kerja keras di dalam pekerjaannya, dia terbatas. Tanpa anugerah Tuhan kita nggak bisa. Itu mengapa Musa menasehati orang Israel. Karena Tuhan berkata kepada Musa, Musa nasihati mereka. Bilang kepada mereka sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Selama engkau di padang gurun, mujizat terjadi. Kau butuh apa? Butuh daging, burung puyuh datang. Butuh roti, mana datang. Butuh air, berkata saja kepada gunung batu akan keluar air. Tetapi ingatlah setelah engkau masuk ke tanah perjanjian, burung akan berhenti datang. Manah gak akan turun lagi. Tapi kau harus kerja keras. Di dalam tanah perjanjian. Tanah perjanjian, malah kerja keras. Di padang gurun bukan perjanjian, datang mujizat. Harusnya tanah perjanjian itu penuh mujizat juga dong. Tapi disuruh kerja keras. Tapi apa peringatannya, saudaraku? Apa peringatannya? Apa kata Tuhan? Tetapi katakanlah kepada umat itu, ketika pekerjaan mereka berhasil, ketika apa yang dilakukan tangannya berhasil, janganlah mereka melupakan Tuhan Allah. Amin. Ketika studimu diberkati, karirmu diberkati, anak-anakmu bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang sukses. Kata Tuhan, janganlah lupakan Tuhan Allahmu. Karena Tuhanlah yang menjadikan semuanya berhasil. Mari kisah terakhir kita lihat saudaraku. Ini cerita terakhir yang sangat menarik, kita buka saudaraku. Sebelum kita masuk penyerahan anak, sebagai juga firman Tuhan buat kita keluarga yang akan menyerahkan anak kita. Mari klik saudara. Dari Kejadian 26, ini khusus firman Tuhan untuk penyerahan anak. Juga buat kita, opung ya, yang hadir, nenek, grandma,
Ya, saya bacakan ya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Dan apa saudaraku? Memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku, ini yang para opung baca ya, yang para opung sama keluarga. Dan aku 1, 2, 3. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat. Jadi ini kisah bagaimana terjadi kelaparan di Gerar, saudaraku. Wajar ya, kalau ada kelaparan pasti kita orang tua akan mencari tempat yang lebih baik. Benar? Dan Ishak mengalami kelaparan yang berikutnya dan dia berencana keluar mau pergi ke Mesir karena di Mesir lebih baik kondisinya. Tapi apa kata Tuhan? Ishak jangan keluar dari Gerar. Jangan keluar dari Gerar. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai dan memberkati engkau. Dan dikatakan apa saudaraku? Aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Beberapa hal penting yang perlu kita lihat di sini buat kita para orang tua. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan adalah kunci berkat anugerah Tuhan. Amin. Walaupun kelihatan situasinya sulit. Masa dilarang keluar dari tanah yang terjadi kelaparan? Boleh dong pergi ke tempat yang lain. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan pergi Ishak. Aku akan memberkati engkau. Dan saudara nanti baca di kisah selanjutnya, Ishak di tanah kering mulai menanam. Dan Tuhan memberkati 100 kali lipat. Tuhan katakan yang pertama, taat. Kita orang tua, tunjukkan ketaatanmu kepada Tuhan. Dan ini warisan yang akan kau berikan kepada anak-anakmu. Kau akan bisa cerita, dulu papa pernah taat nak. Kondisi kita seperti ini, papa mama taat. Dan hasilnya seperti ini. Mereka akan belajar, wariskan ketaatan kepada anak-anakmu. Amin saudaraku. Dan yang kedua apa kata Tuhan? Aku akan menepati janjiku kepada bapamu Abraham. Tuhan ingat Abraham, walaupun Abraham sudah meninggal. Di sini ada opungnya Selo ya. Iman para opung, ada opungnya neneknya Olive. Juga ada mamanya Marja di sini ya. Mama apa? Ya, namanya ya. Olive. Oh ya sama ya. Ya si ini, satu lagi siapa? Zoro. Nantulang, Tuhan itu ingat doa Nantulang. Tuhan itu mengingat doa para opung. Jadi Tuhan walaupun opungnya sudah meninggal, Abraham sudah meninggal, Tuhan ngomong kepada si Ishak, aku ingat bapakmu si Abraham. Makanya kita orang muda ini ya, walaupun belum opung-opung kalian ya, sama kayak saya. Jangan pernah tinggalkan imanmu dan ketaatanmu. Kenapa saudaraku? Karena itu yang akan Tuhan bilang secara roh, spirit, secara iman. Ini anaknya si Joshua Pangaribuan ini. Ini cucunya Ibu Catherine Manurung ini. Mamanya, neneknya ini dulu luar biasa. Aku ingat perjanjianku sama neneknya ini. Aku akan memberkati keturunannya. Amin saudara. Iman neneknya, iman opungnya sudah meninggal. Perjanjian opungnya dengan Tuhan yang sudah meninggal diingat Tuhan saudaraku. Itu kenapa kita, kok kenapa? Saya orang Batak tapi kadang agak kejawa-jawaan ya. Itu kenapa kita semua kita ya bukan cuma yang sudah para opung. Harus terus menjaga iman kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu berdampak kepada keturunan-keturunan kita. Dari sudut Patulun, dari sudut Paupaton Pinoparna,
Kalau yang membenci Tuhan sampai keturunan keempat Tuhan akan, apa saudaraku? Kemarahan Tuhan. Tetapi bagi keturunan-keturunan yang dekat dengan Tuhan, juga berlaku generasi demi generasi akan diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Itu mengapa kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Karena dampaknya sampai generasi kepada generasi. Anak cucumu akan mengalami berkat anugerah Tuhan. Kalau engkau datang sama Tuhan. Tuhan ingat siapa kakeknya. Tuhan ingat siapa opungnya. Tuhan ingat siapa bapaknya, siapa mamanya saudaraku. Dan dikatakan anak-anakmu akan seperti bintang-bintang di langit. Bukan cuman banyak saudara. Kalau ngomong bintang ngomongin apa ini saudaraku? Terang. Bersinar dia. Amin. Deon akan bersinar. Ya, bukan cuma Deon saja, abangnya juga. Cijoro akan bersinar. Olive akan bersinar seperti bintang-bintang di langit. Mau diganggu orang gak bisa karena ketinggian saudaraku. Mati aja lah ini, gak bisa saudaraku dimatiin bintang kan cahayanya kan karena tinggi. Kalau matiin lampu bisa lempar aja saudaraku, pecah dia. Tapi anak-anak kita, pahopu-pahopu kita, dia akan bersinar saudaraku dalam generasinya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami belajar hari ini tentang bagaimana kami bisa mengenali diri kami. Apakah kami sedang mengandalkan kekuatan kami atau kami sedang mengandalkan Tuhan. Biarlah semua kami oleh anugerah-Mu ditolong untuk boleh menerapkannya, melakukannya. Dapatkanlah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang senang melakukan, bersegera melakukan kebenaran Tuhan. Kami puji nama-Mu Bapa atas firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.